She looked at me and she goes, Sergio was driven out in a jeep, and Sergio was drugged, strangled, and her body was thrown in the river. She was actually a murderer. Pada tahun 1998 di London, seorang wanita menelepon dan memperingatkan bahwa akan ada pembunuhan warga Inggris di India, dan kejahatan itu masih bisa dicegah. Tapi polisi tidak mengambil tindakan. Akibatnya, kejahatan itu benar-benar terjadi. Kejahatan yang tidak hanya mengguncang London, tapi juga mengguncang seluruh India. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang tampak bahagia dari luar, tapi menyimpan kegelapan yang lebih kelam dari malam tanpa bulan. Inilah kisah Surjit Kaur. Surjit Kaur adalah seorang gadis muda yang tumbuh besar di London. Orang tuanya telah pindah ke sana sejak lama, namun hati mereka masih tertinggal di Punjab. Meskipun tinggal di kota modern, orang tua Surjit membesarkannya dengan nilai-nilai tradisional Punjabi yang ketat. Mereka selalu mengingatkannya, dimanapun kamu tinggal, kamu harus hidup seperti gadis Punjabi sejati. Cara berpakaian, sikap, dan gaya hidupnya harus sesuai dengan aturan lama. Itu adalah aturan keras di rumah mereka. Surjit memang disekolahkan, tapi ketika tiba waktunya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, orang tuanya melarang. Saat usianya baru 16 tahun, mereka memutuskan untuk menikahkannya. Walaupun tinggal di kota besar seperti London, cara berpikir mereka tetap sama seperti di kampung halaman. Maka tanpa bertanya apapun padanya, mereka menjodohkannya. Saat Surjit mendengar kabar ini, dia berdiri dan berkata, "Tidak, aku tidak mau bernikah sekarang. Aku ingin belajar lebih lanjut. Aku ingin membangun masa depanku sendiri." Tapi suaranya tidak didengarkan. Mimpi dan keinginannya diabaikan. Orang tuanya memaksanya menikah dengan Sukhdev Singh, pria asal Punjab yang keluarganya juga tinggal di Inggris. Karena itu, mereka menganggapnya pasangan yang cocok. Tapi tidak seorang pun bertanya apakah Surjit menginginkannya. Sebelum pernikahan, Surjit hanya bertemu keluarga calon suami satu kali. Saat itu dia baru berusia 16 tahun, masih muda, belum matang secara emosi maupun pikiran. Tapi karena tekanan dari orang tuanya, ia akhirnya setuju untuk menikah. Setelah menikah, ia pindah ke rumah suaminya untuk memulai hidup baru sebagai istri dan menantu. Di rumah itu terdiri dari 4 orang. Bachchan Kaur Atwal, ibu mertua Surjit, adalah wanita yang keras dan sangat mengontrol. Semua orang di rumah harus tunduk pada aturannya. Meski memiliki 2 anak laki-laki yang sudah dewasa, dialah yang memegang semua keputusan. Anak sulungnya adalah Sukhdev Singh, suami Surjit. Yang bungsu bernama Hardev Singh. Jadi Surjit masuk ke dalam rumah di mana satu orang wanita memegang seluruh kekuasaan dan tidak ada yang berani membantahnya. Sejak hari pertama Surjit memasuki rumah mertuanya, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Penyebab utamanya adalah ibu mertuanya. Surjit saat itu hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun. Ia belum tahu bagaimana memasak atau mengurus rumah tangga dengan baik. Hal-hal yang belum pernah diajarkan padanya. Tapi alih-alih dibimbing, dia justru dimarahi, bahkan dipukul karena kesalahan-kesalahan kecil. Ia dipaksa memasak seharian dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Bahkan para pembantu rumah tangga pun disuruh berhenti agar semua tugas jatuh ke pundak Surjit. Hari demi hari, perlakuan kejam itu semakin menjadi-jadi. Berapa lama seorang gadis muda bisa bertahan? Ia menderita secara fisik dan mental. Saat ia menceritakan pada suaminya hanya menjawab, "Aku akan lakukan apapun yang dikatakan ibuku." Tak lama kemudian, suaminya pun ikut memukulnya. Berhari-hari, Surjit menyembunyikan semuanya dari orang tuanya. Tapi saat kekerasan fisik semakin parah, dia tidak tahan lagi. Suatu hari, Surjit memberanikan diri menceritakan segalanya pada orang tuanya. Ia menangis, menceritakan rasa sakit yang ia alami, pukulan, hinaan, pekerjaan rumah yang tiada henti. Tapi alih-alih mendapat dukungan, orang tuanya memberikan jawaban yang sudah sering ia dengar. "Itu hal biasa setelah menikah, Nak.
nanti juga membaik. Sabar saja. Kalau kamu punya anak, suamimu akan berubah. Bahkan ibu mertuamu akan memperlakukanmu seperti anak sendiri." Dengan kata-kata itu, mereka mengirim Surjit kembali ke rumah yang menyakitinya. 6 bulan setelah menikah, ayah mertuanya meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1991, Surjit melahirkan seorang anak laki-laki. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum penuh harapan. Ia berpikir, mungkin sekarang semuanya akan berubah. Mungkin ibu mertuaku akan mulai menyayangiku. Mungkin suamiku akan menjadi baik. Tapi kenyataannya sebaliknya. Bukannya membaik, hidupnya justru semakin sulit. Amarah dan kekejaman ibu mertuanya justru semakin menjadi-jadi. Dan di tengah malam-malam tanpa tidur merawat bayi, Surjit tidak mendapat bantuan. Tidak dari ibu mertuanya, tidak pula dari suaminya. Ia benar-benar sendirian. Surjit tidak pernah istirahat. Sepanjang malam ia terjaga merawat bayinya. Dan di siang hari, ia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Tidak ada satupun momen untuk bernafas. Dan jika bayinya menangis dan mengganggu tidur ibu mertuanya, wanita itu akan masuk ke kamar dan memarahinya tanpa belas kasihan. Bahkan setelah menjadi seorang ibu, tidak ada yang berubah bagi Surjit. Hidupnya justru semakin berat. Dalam banyak keluarga di mana para menantu perempuan diperlakukan buruk, seringkali ada kebenaran yang tersembunyi. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Wajah-wajah yang tersenyum, tradisi yang dihormati, nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi. Tapi di balik pintu yang tertutup, kenyataannya gelap dan kejam. Begitulah kondisi di rumah keluarga mertua Surjit. Dari luar mereka terlihat seperti keluarga religius yang baik, tapi di dalam mereka perlahan-lahan menghancurkan jiwa seorang gadis muda. Di tahun 1992, Hardev Singh, adik dari Sukhdev, menikah. Istrinya bernama Sarabjit, seorang gadis lembut dan baik hati dari keluarga Singh lain yang juga tinggal di Inggris. Sarabjit sangat sederhana dan penuh kasih. Namun hanya beberapa hari setelah masuk ke rumah barunya, dia mulai melihat kenyataan. Dia mulai menyadari seperti apa sebenarnya keluarga Atwal. Sama seperti Surjit, Sarabjit juga mengalami perlakuan buruk. Keluarga Atwal tidak memperlakukan para menantunya dengan cinta dan hormat. Setelah bertahun-tahun menahan semuanya, Surjit akhirnya berpikir, kalau aku terus hidup seperti ini, aku akan kehilangan kewarasanku. Aku butuh ruang, butuh ketenangan. Mungkin kalau aku bekerja beberapa jam sehari, aku akan merasa sedikit lebih baik. Ia tahu ibu mertua dan suaminya mungkin tidak akan setuju, tapi tekadnya sudah bulat. Diam-diam ia mulai mencari pekerjaan. Dengan harapan dalam hati dan kekuatan dalam semangatnya, akhirnya ia mendapat pekerjaan sebagai petugas bea cukai di Bandara Heathrow. 8 jam kerja setiap hari itu menjadi bagian paling bahagia dalam hidup Surjit. Sebelumnya ia seperti terkurung di rumah, kesepian, kelelahan, dan tanpa dukungan. Tapi sekarang saat bekerja, ia bisa berteman dengan rekan-rekannya. Perlahan-lahan, ia mulai terbuka dan menceritakan kisah hidupnya yang menyakitkan. Semua orang mengatakan hal yang sama. Kenapa kamu masih tinggal dengan orang-orang yang menyakitimu? Kamu punya pekerjaan bagus, kamu punya anak, kamu pantas mendapat kedamaian. Pergilah, tinggalkan mereka diam-diam. Kata-kata itu tertanam di hatinya. Suatu hari, tanpa memberitahu siapapun, Surjit membawa anaknya dan pergi dari rumah. Ia menyewa sebuah rumah kecil di dekat tempat kerjanya, dan untuk pertama kalinya hidup sendirian. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Sukhdev Singh mulai datang ke rumah barunya, memaksanya kembali. Ia berdebat, berteriak, dan membuat keributan. Akhirnya Surjit setuju, tapi dengan satu syarat. Aku akan kembali, tapi bukan ke rumah yang sama. Kita harus punya rumah sendiri. Hanya kita bertiga, kamu, aku, dan anak kita. Tanpa diduga, Sukhdev menyetujuinya. Ia berbicara pada ibunya Bajan dan membeli rumah baru tepat di sebelah rumah lama.
Surjit kembali bersama anaknya dan mulai hidup lagi bersama Sukdev, tapi dia tetap bekerja di bandara. Tahun demi tahun berlalu, tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Sukdev tetap seperti dulu. Bahkan kini karena Surjit bekerja di luar rumah, dia mulai curiga. Ia mulai berpikir bahwa istrinya menjalin hubungan dengan pria lain. Pikiran itu perlahan menguasai dirinya. Tahun 1997, Surjit kembali hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi bukannya bahagia, keadaan justru memburuk. Sukdev mulai mempertanyakan siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Kata-kata itu menghancurkan hati Surjit. Yang lebih menyakitkan lagi, bukan hanya Sukdev yang meragukannya. Seluruh keluarganya pun mulai memandang Surjit dengan curiga dan tidak percaya. Rumah baru yang seharusnya menjadi awal yang baru berubah menjadi penjara kedua. Surjit kembali merasa terjebak, haus akan kasih sayang, perhatian, dan seorang yang benar-benar memahami rasa sakitnya. Seiring waktu, Surjit mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama rekan-rekannya di bandara. Perlahan, ia menjadi dekat dengan salah satu pria muda di sana. Hubungan mereka pun berubah dari pertemanan menjadi hubungan cinta. Tapi Surjit tidak mengetahui bahwa suaminya diam-diam mengikutinya setiap hari. Tak lama, Sukdev mengetahui perselingkuhan itu. Terkejut dan marah, ia memberitahu ibunya dan seluruh keluarga. Bagi mereka, ini adalah noda besar bagi nama baik keluarga. Mereka merasa bahwa Surjit telah mempermalukan mereka dan layak dihukum. Saat Surjit mengetahui bahwa rahasianya telah terbongkar, ia akhirnya memberanikan diri. Pada bulan November 1998, ia meminta cerai dari Sukdev. Sukdev lalu pergi ke ibunya Bachchan dan menceritakan semuanya. Tapi Bachchan menolak mentah-mentah permintaan cerai itu. Sebaliknya, dia mengumpulkan seluruh keluarga dan mengadakan pertemuan rahasia di rumah. Disitulah rencana jahat disusun. Bachchan, Sukdev, Hardev, dan Sarbjit hadir dalam pertemuan itu. Bachchan berkata bahwa Surjit telah mempermalukan keluarga mereka karena ingin meninggalkan suaminya demi pria lain. Sebelum itu terjadi, mereka harus menyingkirkannya untuk selamanya. Ia bahkan mengaku bahwa dia sudah mengatur segalanya dengan seseorang di India untuk membunuh Surjit. Yang paling bersemangat justru suami Surjit sendiri, Sukdev Singh. Ia bahkan tampak senang jika istrinya benar-benar dibunuh. Hanya ada satu orang yang takut, Sarbjit, istri Hardev. Ia ingin memperingatkan Surjit, tapi rasa takut pada Bachchan dan suaminya membuatnya bungkam. Keesokan harinya, Bachchan bersikap manis dan mengajak Surjit ke rumah. Dengan suara lembut yang palsu, ia berkata bahwa ada 2 pernikahan keluarga di India, dan ia akan pergi ke sana. Sebagai menantu sulung, Surjit harus ikut dengannya. Bachchan berkata manis pada Surjit, "Sejak kamu masuk rumah ini, kita belum pernah pergi bersama. Sekarang kamu mau cerai dari anakku. Tidak apa-apa, ayo ikut aku ke India. Setelah kita pulang, aku janji kamu akan dapat cerai. Tapi untuk sementara, jangan bilang siapa-siapa dulu ke keluarga kita di sana." Surjit mempercayainya. Ia pikir, mungkin perjalanan ini akan membebaskanku. Mungkin inilah jalan keluar. Ia tidak mencurigai apapun. Tiket pesawat sudah dibeli, berangkat tanggal 3 Desember dan pulang tanggal 18 Desember. Semuanya terlihat normal. Tapi Bachchan menyimpan rencana tersembunyi. Ia ingin Surjit dibunuh di India. Sarbjit yang tahu rencana ini ketakutan. Stresnya semakin besar sampai akhirnya ia memberitahu suaminya Hardev. Ia memohon agar ibunya dihentikan. Tapi Hardev tidak peduli. Ia malah menyuruh Sarbjit diam, bahkan mengancamnya jika berani bicara lagi. Karena takut akan nyawanya, Sarbjit tidak bisa memperingatkan Surjit. Sampai akhirnya tibalah hari itu, 3 Desember 1998, hari keberangkatan ke India. Rencana pembunuhan itu semakin dekat menjadi kenyataan. Namun beberapa jam sebelum penerbangan, tekanan yang dirasakan Sarbjit tak tertahankan. Ia akhirnya nekat. Diam-diam ia masuk ke mobil, berkendara jauh dari lingkungannya,
lalu berhenti di sebuah bilik telepon umum. Dari sana, ia menelepon Crime Stoppers, sebuah lembaga di Inggris tempat orang bisa melaporkan kejahatan secara anonim. Itulah harapan terakhir Sarpjit untuk menyelamatkan Surjit. Sarpjit berkata, "Saya ingin melaporkan sesuatu sebelum kejadian itu terjadi." Dia lalu memberikan semua informasi, nomor penerbangan, nama Bachchan Kaur dan Surjit, serta semua rincian yang ia tahu tentang rencana berbahaya tersebut. Beberapa jam kemudian, dari balik jendela rumahnya, Sarpjit menyaksikan Bachchan dan Surjit pergi menuju bandara. Surjit memeluk anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun dan bayinya untuk berpamitan, lalu masuk ke mobil dengan membawa koper. Sarpjit menangis diam-diam dari balik tirai. Ia takut hari itu adalah hari terakhir seseorang melihat Surjit hidup-hidup. Dengan Bachchan yang kini berada di India, Sarpjit mulai memberanikan diri. Dia mencari alamat kantor polisi setempat dan menulis surat kepada mereka, memohon agar para polisi segera bertindak sebelum segalanya terlambat. Dalam surat itu, Sarpjit mencantumkan semua informasi penting kecuali namanya sendiri. Dia tahu resikonya terlalu besar. Jika Bachchan bisa merencanakan pembunuhan terhadap Surjit demi menjaga nama baik keluarga, maka tidak sulit baginya untuk membungkam Sarpjit juga selamanya. Tapi tidak ada yang terjadi. Polisi tidak pernah membalas. Mungkin surat itu tidak pernah sampai, atau mungkin mereka tidak menganggapnya serius. 15 hari kemudian, tanggal 18 Desember 1998, Bachchan Kaur Atwal kembali ke Inggris sendirian. Ketika orang-orang bertanya tentang Surjit, dia dengan tenang menjawab bahwa Surjit senang tinggal di Punjab dan ingin memperpanjang masa tinggalnya. Namun kepada orang lain yang lebih dekat, Bachchan menyampaikan kebohongan yang berbeda. Ia mengaku bahwa Surjit telah jatuh cinta dengan seseorang di India dan kabur ke Delhi. Ia bahkan mengarang cerita bahwa Surjit telah menelepon Sukhdev dan mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi pada anak-anaknya atau uang sekolah mereka. Bachchan menambahkan, sekarang Sukhdev tidak punya pilihan lain selain menceraikannya. Pada tanggal 21 Desember 1998, saudara laki-laki Surjit, Jagdish Singh, datang ke kepolisian Metropolitan London dan secara resmi melaporkan Surjit hilang. Barulah saat itu, polisi mulai melakukan penyelidikan. Pada bulan Januari 1999, hal aneh terjadi. Sarpjit sedang sendirian di rumah bersama Bachchan. Tiba-tiba Bachchan mulai berbicara. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin aku tidak seharusnya bilang ini, tapi gadis itu membawa malu untuk keluarga. Orang-orang sudah mulai membicarakan, sesuatu harus dilakukan." Saat itulah Sarpjit akhirnya bertanya, "Di mana Surjit?" Bachchan dengan tenang mengungkapkan kebenarannya. "Kami sampai di bandara Delhi dan saudara lelakiku Darshan menjemput kami. Setelah menghadiri 2 pernikahan di desa, Surjit bilang ia ingin berbelanja. Aku memberinya uang. Darshan dan temannya menyiapkan jeep dan Surjit masuk ke dalam. Dalam perjalanan, mereka memberinya air untuk diminum, tapi air itu sudah dicampur obat bius. Begitu diminum, dia langsung pingsan. Lalu mereka mencekiknya, mengambil perhiasannya, dan membuang tubuhnya ke Sungai Ravi. Selesai, tidak akan ada yang tahu." Kini kebenaran ada di tangan Sarpjit. Saatnya ia menentukan pilihan. Sementara itu, sahabat Surjit, Jane, dan kakaknya Jagdish tidak tinggal diam. Mereka terus memperjuangkan keadilan. Mereka berulang kali mendatangi kantor luar negeri Inggris meminta agar penyelidikan dilakukan di Punjab. Bulan Februari 1999, Sukhdev, suami Surjit, berusaha mencairkan asuransi jiwa Surjit sebesar 100.000 pound, tapi usahanya gagal. Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sambil berbohong bahwa Surjit telah melarikan diri. Pada Mei 2000, polisi di London menangkap Bachchan atas dugaan perencanaan pembunuhan. Namun setelah 1 hari pemeriksaan, dia dibebaskan tanpa dakwaan. Tahun-tahun pun berlalu, namun keluarga dan sahabat Surjit tidak pernah menyerah. Mereka terus meminta para politisi Inggris untuk membantu menegakkan keadilan.
Sementara itu, Sarabjit masih terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang menyiksa bersama keluarga Atwal. Ia beberapa kali mencoba kabur, namun selalu gagal. Pada tahun 2004, kekerasan yang ia alami begitu parah hingga ia mengalami gangguan mental dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, ia tinggal bersama pengasuhnya. Di sanalah akhirnya ia memberanikan diri menceritakan seluruh kebenaran kepada ayahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Surjit. Dengan dukungan sang ayah, Sarabjit melaporkan ke polisi dan memberikan kesaksian resmi. Tahun 2005, polisi Inggris membuka kembali kasus Surjit. Petugas dari London bahkan dikirim ke India untuk mencari bukti dan mewawancarai para tersangka. Setelah penyelidikan panjang dan sulit, pada Agustus 2006, Bachchan Kaur dan anaknya Sukhdev Singh ditangkap atas pembunuhan Surjit. Pada tahun 2007, pengadilan digelar di Old Delhi. Sarabjit berdiri dengan berani di hadapan hakim selama lebih dari 3 hari, menceritakan semuanya. Ia menjadi wanita Inggris pertama yang bersaksi dalam kasus honor killing terhadap keluarganya sendiri. Berkat keberaniannya, Bachchan Kaur Atwal dan Sukhdev Singh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan 2 pria yang benar-benar membunuh Surjit, yaitu Darshan Singh dan temannya, tidak pernah dihukum. Hingga kini, mereka masih hidup bebas di India. Pada April tahun 2023, Dewan Pembebasan Bersyarat telah menyetujui pembebasan Bachchan Atwal yang saat itu berusia 85 tahun dari penjara. Bachchan awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 20 tahun penjara, tetapi kemudian dikurangi menjadi 15 tahun. Dewan Pembebasan Bersyarat mengatakan bahwa Bachchan yang kesehatannya memburuk dan menderita demensia dapat dibebaskan dari penjara. Ia akan diwajibkan tinggal di alamat tertentu dan akan ada pembatasan pada kontak, pergerakan, dan aktivitasnya, menurut ringkasan keputusan tersebut. Hari ini, hidup Sarabjit telah berubah. Ia meninggalkan Hardev dan kini hidup damai bersama keempat anaknya. Ia pernah menjadi anggota kepolisian, lalu pensiun. Sarabjit juga telah menulis buku yang menceritakan kisahnya dan kisah Surjit yang berjudul Shamed. Tidak hanya itu, ia mendirikan organisasi bernama True Honor, sebuah lembaga yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan menyelamatkan nyawa para korban. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.